Ya, ya, kata ya, ya Pak, ya. Oke, kita mulai. Nanti pertama kita lihat dulu di soal topologinya. Kalau ini saya buat versi lengkapnya dulu ya, di paket 4 ya. Jadi semuanya kita coba dengan detail. Khususnya yang perlu kalian lihat adalah tentang radius. Oke. Pertama saya tambahkan dulu apa nih? Boleh ya, boleh aja kita buat identitinya dulu. Mana nih? Aduh. Terus ini kita buat server. Terus lalu oke, kita ganti aja server udah. Kalau mau ganti interface juga boleh. Untuk menandakan Ether1 itu adalah kemana? ISP. Nah, tapi ini bebas ya namanya ya. Mau internet atau apa boleh. Terus ini saya buat klien laptop. Ya. Atau PC boleh. Lalu ini saya aktifkan dan ini kita ganti dulu ya. Jadi apa nih? AP bridge dan ini kita ganti peserta @ukk misalnya kan. Apply. Oke. Terus ini juga kita ganti namanya jadi WLAN 1 klien WiFi misalnya. Ya. Oke, udah. Nah, lalu tinggal apa nih? IP DHCP client tanda plus lalu apa? Pilih Ether 1 atau tujuannya ISP. Apply. Oke. Pastikan apa? Bound. Oke, setelah itu saya mau perbaiki dulu timenya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini nih, sistem clock, maka ini tahunnya adalah 1970. Ya. Maka gimana ngubahnya? Kita pakailah dengan SNTP. Kita buka di mana? IP atau sistem NTP mana nih? Nah, NTP client. Lalu ini kita aktifkan. Berapa ID-nya? Ya, anggaplah saya buat 0.id.ntp.org. Lalu di bawahnya saya mau buat lagi. Di sini kita ganti jadi 1 lah misalnya. Apply. Bisa nggak ya? ID NTP. Oh sorry salah. id.pool.ntp.org. Poolnya ketinggalan. Ya. Lalu saya klik apply. Nggak bisa. Apa sih ini? Ini ada nggak sih? Atau enggak kita buat satu aja nggak apa-apa. id.pool.ntp.org. Kok nggak bisa sih? Kenapa sih? Kok bisa? Apa sih saya lupa? Betul kan? id.pool coba. Kok dia salah sih? Coba id.pool.ntp.org. Sini mau. Pakai nomor bisa. Lalu, tapi kita lihat dulu. Kalau udah dibuat gini nih, dia kan udah ketemu nih IP-nya. Pastiin dulu nih di sistem clock-nya udah sesuai belum? Jamnya? Nah, tapi ini belum nih. Asianya masih di mana? Makassar. Harusnya kalian di mana? Oke, kalian orang Papua enggak? Ya, harusnya kita ganti. Bukan di sini sih, harusnya sini sih.
Kok nggak bisa? Kok nggak bisa sih? Oh begitu. Hmm. Ya, kita ubah manual dulu kalau begitu. Nanti saya cek apa yang baru. Oke, ini kita ganti jadi apa? Bekasi. Enggak dideteksi. Asia Jakarta. Apply. Oke. Dah. Setelah itu, apalagi nih? Kita buat dulu IP DNS. Maka ini cukup di ini dicentang aja nih. Apply. Oke. Sudah. Kalau sudah kita tambahkan IP address. Tanda plus misalnya 192.168.100.1/25. Tujuannya kemana? Ya, ether 2 apply. Oke. Tanda plus lagi 192.168.200.1/24. Tujuannya kemana? Ya, oke, sudah. Lalu kita buka nih IP DHCP server. DHCP setupnya ke ether 2. Next. Berapa jumlah klien yang dibutuhkan? 100. Di sini nih kita ganti nih. 100. Next. Ini juga next. Dah. Nah, kalau kita nanti nggak mau repot di IP hotspotnya, bisa saja kita tambahkan untuk WLAN juga nggak apa-apa. Misalnya nih kita buat ini, kita buat itu WLAN, terus nih next, dia butuh berapa? 100. Oke, 100. Lalu next. Dah. Nah, lalu selanjutnya apa? Buka dulu IP firewall. NAT-nya, maka ini kita ubah jadi apa? C-nya SRC NAT. Pernah pakai out interface? Ya, kalau mau pakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Terus ini statusnya adalah masquerade. Apply. Oke. Lalu kita tambahkan IP hotspot. Mau IP hotspot dulu apa blocking dulu? Hotspot dulu lah ya. IP hotspot setup. Ini tujuannya kemana? WLAN. Next. Ini next. Nah, di sini nih maksud saya tadi. Jadi ini nggak perlu kita ubah, dia udah secara otomatis kebacanya jadi 100. Oke, next. DNS-nya biarkan aja, maka ini kita ganti tkj3wifi.net misalnya. Next. Oke, dah. Lalu kita pastikan masih di menu yang sama di hotspot. Kita klik pada server profile. Lalu ini kita double klik karena ini tadi yang kita buat TKJ3. Kalau misalnya banyak ya silakan pilih yang lain ya. Nah, ini kita klik. Nah, bagian ini kita hapus bagian cookie-nya. Kenapa? Biar udah pernah login, nanti udah dilupakan, login lagi bisa. Jadi enggak otomatis sudah login. Itu adanya di cookie. Sama kalau di browser sebutannya itu adalah history. Ya. Lalu di menu radius ini kita centang use radiusnya, lalu apply. Oke. Tinggal kita buat lagi nih di radius. Nah, radius kita coba dulu. Tadi saya coba nggak pakai incoming, bisa. Kita coba dulu yang biasa. Radius tanda plus. Klik di bagian hotspot. Ini masukkan IP apa? Lokal 0.1. Passwordnya 12345. Apply. Oke. Sudah. Kalau sudah apa lagi? Tinggal kita panggil di sini IP config/renew. Ini kita mau manggil IP untuk lokal dulu ya. Coba kita ping gogl.com misalnya. Dah. Oke, kalau sudah maka kita coba
Nih. Maka kita masukkan IP salah satu yaitu 192.168.100.1/username-nya. Lalu kita coba adalah admin. Passwordnya? Kosong. Lah nggak bisa. Kenapa? Admin. Nggak bisa juga. Nah, kalau nanti kalian kejadian seperti ini, buka di sini di terminal. Nih ya. Ini minta password lagi 123 deh, 123. Lalu ketikkan tools user manager. Lalu lihat user kalau nggak salah. Bukan. Sorry. Tools user manager apa ya? Customer. Nggak bisa. Ayo loh. Apa sih kemarin? Saya lupa. Oh ya nih. Jadi tools user manager customer print. Jadi kita bisa lihat loginnya namanya admin, passwordnya adalah 12345. Apa? Enggak. Beda. Soalnya ini ada yang ngebuat password di itunya. Beda ya. Oke, arti ini 1 2 3 4 5. Login. Oke. Nah, ini udah ada nih sebelumnya. Coba kita hapus dulu. Reset kontak sama kita pilih nih remove. Terus di router juga. Ini kita remove ya. Lalu profile ini remove dulu. Arti ini masih 0 ya. Oke, kita tambahkan misalnya new. Maka di sini saya buat adalah router TKJ. Terus tadi berapa? 1 2 3. Terus passwordnya? Nah, di sini ini ikutin aja. Tadi time jump-nya berapa? 07 apa 08? Nih, sistem clock. Nah, di sini dia berapa? 7. Oke? Nanti ini ganti jadi tuh 7. Kan tadi saya naik 7 apa 8? Oke, karena tadi incoming tidak saya buat, maka ini nggak usah. Ini cukup satu aja nggak apa-apa. Ya. Add kita coba dulu lah. Lalu tambahkan bagian profile-nya. Apa nih? Kita buat misalnya client TKJ. TKJ aja lah. Save. Kita tambah user. Add batch. Saya mau buat 5 aja dulu. Terus panjangnya 3. Ininya saya kosongkan. Kalau mau custom silakan. Maka kita add. Oke, silakan dicoba dulu satu. Siapa yang mau coba? Nih. Semoga aja gagal. Kalau berhasil kan nggak seru. Ya. Bisa. Ya, arti udah ya. Bisa login kan? Terus masalah kalian di mana sih? Ya, pakai dulu. Oke. Nah, kalau sudah login, kita bisa lihat nih. Tadi dulu, belum. Sabar. Oke, lihat. Kalau misalnya sudah login, arti di sini ada nih.
Lihat user aktifnya nih, atas nama usernya ini, ya kan? Terus IP yang ditemukan segini. Wih, perhatikan dulu Ajis dan yang lain, nanti nggak bisa loh, serius. Oke, maka akan terdeteksi di sini, atau kita lihat lagi di menu wireless, di sini akan ketahuan yang registrasinya siapa. Nah, arti ini adalah MAC address handphonenya misalnya gitu kan. Nah, kalau nanti kalian mau blokir ya silakan blokir aja langsung MAC addressnya gitu kan. Oke, sudah. Lalu itu untuk hotspot radiusnya sudah. Maka tinggal kita ubah, kan ada tadi yang namanya waktu connection ya. Ya kan? Kalau udah kita uji coba bisa, maka di sini kita ganti di profilnya. Profile ini kita tambahkan yang namanya adalah new limitationnya. Connect-nya jam berapa sampai jam berapa mintanya? 07 sampai berapa? 15:59 ya kan? Maka ini kita add. Dah. Ini nih. Ini 1 jam. Namanya diganti aja. Limitasi. Kenapa sih, Dek? Adik, Dek. Kenapa? Oke. 15. Terus ini oke lah. Add. Ada nggak sih masuk? Kok nggak masuk ya? Enggak, harus saya lupa. Iya, saya lupa serius. Maka ini kita klik new limit. New limitnya limitasi. Terus 10 MB aja kita kasih speednya. Uploadnya juga batasnya kita kasih 1 juta. Misalnya kalau ini misalnya main yang voucher, maka kita aktifkan 1 jam, 2 jam gitu. Add, dah itu aja lah. Ada nggak sih limitasi? Nah ini limitasinya. Oke. Add new limitation. Kalau ditambahin nih checklist. Nah ini kan udah nih jamnya kita masukkan. Maka nanti gini, masuknya itu speed download uploadnya 10 Mbps dan batasnya itu kuotanya itu sampai dengan nih 976 giga gitu kan. Oke. Kalau nanti mau ada perubahan, diam dulu. Kita tambah dulu nih. Misalnya saya mau buat lagi 12 TKJ3 khusus profilnya. Ini beda nih, jadi ada 2 nanti nih. Sini ada klien, ada 12 TKJ3. Lalu nanti limitasinya mau ditambahkan ya silakan. Oke? Bisa? Oke, saya udah nih. Udah paham di radiusnya? Radiusnya dulu nih. Nah kalau udah arti saya pindah. Maka kita lanjutkan, yaitu kita lakukan adalah block ping. Di mana mainnya di IP firewall, ya kan? Filter rule-nya. Lalu ini tanda plus, pilihnya apa? Ping. Yakin? Ya, input. Lalu berapa nih yang mau di-ping? Yang nggak boleh ping itu yaitu 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50.
Yang nggak boleh di pingnya kemana? 192.168 titik 100.1 kan yang pertama. Lalu protokolnya apa? ICMP. Terus actionnya apa nih? Yaitu drop. Saya mau kasih tanda dulu. Blokir ke router. Ya. Oke, apply. Oke. Nah, maka ada di sini nih. Dah. Lalu kita tambah lagi satu lagi kan? Tanda plus, maka di sini apa juga? Input, maka di sini adalah yang nggak boleh itu apa? 192.168 100 titik 51 sampai dengan 192.168 100 titik 100. Yang nggak boleh di pingnya kemana? 192.168 titik 200 titik 0/24. Kan ini ke WLAN-nya kan nggak boleh ping. Nah, protokolnya apa? ICMP. Actionnya apa? Drop. Mana? Drop. Lalu ini kita buat nih, blokir ke WLAN ya. Oke, apply. Oke. Lalu apa lagi? Tanda plus lagi, satu lagi, yaitu statusnya masih input. Lalu apa? Actionnya adalah kita pilih log. Lalu di sini saya buat simpan ke memori. Oke, lalu apa? Nih di checklist ya. Lalu apply. Oke. Nah, udah nih. Kita tes dulu. Saat ini saya IP-nya adalah IP config. Nih ya. Lihat nih. Ketemu IP-nya adalah 192.168 100.100. Maka kita ping 192.168 berapa? Ya, 200.1. Ya, nggak bisa kan? Tapi kalau kita ping di sini 100.1, nah ini kenapa bisa? Kenapa? Karena replay. Maksud alasannya apa? Kenapa kok bisa? Apa? Karena kan saya ketemu IP-nya ini 100. Yang di set yang nggak boleh ngeping ke router itu kan adalah IP 2 sampai 50 kan? Gitu loh. Sedangkan 51 sampai 100 itu nggak boleh ngeping ke WLAN. Paham jawabannya nanti? Oke, coba deh kita ganti IP-nya. Sorry. Nih saya ganti dulu ya. Ini ada dua lagi nih. Oke, nih. Misalnya IP-nya saya mau ganti aja deh. Dapat IP-nya itu yang diblokir. Nanti antara 2 sampai 50. Saya buat 20. Apply misalnya. Lalu saya perintahkan IP config/renew. IP config. Nah, maka di sini adalah IP-nya 20. Lalu kita coba ping kemana nih? Ping 192.168 100.1. Maka hasilnya adalah keblokir. Lalu kita ping lagi nih, yaitu 200.1. Maka bisa. Paham sampai sini? Sudah? Arti yang belum apa? SNTP.
NTP itu tadi udah, entar dulu. Yang belum sama sekali. Apa? Ya, blokir web. Kita coba blokir webnya. Ya, web proxy ya. Maka kita pilih IP web proxy. Lalu ini kita centang. Namanya kita ganti adalah peserta @ukk sekolah sch.id lah gitu lah. Apply dulu. Aksesnya kemana nih? Tanda plus. Maka ini saya ganti. Ini kemana nih yang diblokirnya? Wilen apa LAN? Nah, fokus. Arti ini kita masukkan 192.168.100/255. Lalu defaultnya adalah 80. Apa yang mau diblokir? Misalnya contohnya kita buat itu adalah belajar.smk negeri SMKN 4 doang ya? Kota Bekasi.sch.id tutup dengan bintang. Actionnya kita ganti jadi ini. Apply. Oke. Lalu kita tambahkan satu lagi. Ini saya copy aja satu. Ini dengan status yang sama 80,443 dan ini saya ganti, maka di sini saya ganti adalah patch.mp3 pakai bintang nggak ya? Tahan dulu ya, kita coba dulu. .mkp. Nah, statusnya juga di itu blokir. Apply. Apa sih? Nggak bisa. Apa? Bintang ya? Oh ya, sip. Nanti kita buktikan antara berhasil apa enggak. Apply oke. Lalu apa lagi nih? IP firewall. Lalu NAT-nya tanda plus, ini kita ganti DST NAT alias redirect ya. Nih 80. Lalu ini ada yang ganti protokol ya 8. Apply oke, udah cukup. Tenang aja. Udah satu aja. Satu doang. Gak usah satu. Nanti. Kalian gak sabaran ya? www. Apa? Belajar ya, mati semua kan? Kayaknya nggak support di Google Chrome ya. Mozilla, nggak ada lagi Mozillanya lagi. Edge juga nggak jalan. Bisa Pak. Bisa. Ya. Yang jelek itu. Ganti aja jadi HTTP ya. Udah. Nanti dicoba lagi. Ada? Sudah? Udah kan selesai tugasnya? Udah. Oke, yang lock kita lihat nih, locknya nanti hasilnya di sini nih. Yang tadi kita ganti nih, buffernya namanya adalah memori simpannya. Enggak, ini nih, simpan ke memori nih, yang ikut nih. Jadi apapun kegiatannya, ini kan tadi saya ganti kan, simpan ke memori kan, jadi ini nih. Oke. Ada lagi? Dah. Gampang kan? Apanya video